Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ada satu kelompok manusia yang dia sembah Uzair. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ada sekelompok manusia yang beramal karena Al-Masih. Dan nanti dikumpulkan di akhirat ada 3 kelompok manusia. Dulu kamu membangun tempat ibadah. Dulu kamu membantu anak yatim dan duafa. Dulu kamu membangun sekolah. Tapi bukan karena aku, kata Allah. Kamu membangun, beramal, melakukan semua itu karena Uzair. Cari Uzair, minta balasan kepada Uzair. Mereka pun mencari Uzair. Yang kedua, dulu kamu berbuat baik, beramal sosial, sangat santun. Tapi kamu beramal bukan karena aku. Kamu beramal karena Al-Masih. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Cari, minta balasan kepada dia. Kita insya Allah tidak masuk dalam kelompok Uzair, tidak masuk dalam kelompok Al-Masih. Tapi dikhawatirkan masuk kelompok ketiga. Apa kata Allah kepada kelompok yang ketiga? Idhabu ila man turauna ilai. Pergilah kamu, dulu kamu beribadah ria, mempertunjukkan amalmu kepada mereka, maka minta balasan kepada mereka. Hai Abdul Somad, ternyata dulu kau beramal karena follower, cari followermu. Karena subscriber, cari subscribermu. Nauzubillah. Makanya kalau saya ketemu dengan Ustaz Abi Makki, ketemu dengan para habaib, alim ulama, para kiai, doakan saya kiai supaya ikhlas, supaya istiqomah, supaya mati husnul khatimah. Dan saya selalu minta doa jamaah. Jamaah doakan Ustaz Somad ikhlas mati husnul khatimah. Amin, kata jamaah. Jangan sekarang jamaah, kata Ustaz Somad. Mati tidak dapat ditawar. Orang beriman tidak pernah menawar Allah dengan kematian. Nabi mengajarkan, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup sampai besok pagi, maka besok jadikan hari itu sebagai hari untuk beramal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, jadikan kematian itu sebagai istirahat, berhenti dari segala perbuatan dosa. Orang Islam tidak pernah bersedih. Orang beriman tidak pernah berkeluh kesah. Panjang umur, bertambah amal soleh. Pendek umur, berhenti buat dosa. Selesai. Tapi kehidupan terus berlanjut. Berapa banyak orang ketika sholat di masjid, Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Makmum mau syuting di belakang. Ketika kau menjadi imam, kau pakai ayat yang paling panjang. Tapi ketika kau sholat sendirian, iftitah, fatihah, ayat, satu hembusan nafas. Di antara sifat orang riya, mempertontonkan amalnya, berbeda ketika dia dipandang di hadapan manusia dengan ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? Anta abudallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat dia. Fa illam takun tarah, kau tidak dapat melihat Allah. Fa innahu yarak, maka Allah melihatmu. Saat engkau menjadi imam wahai Abdul Somad, di belakangmu beribu jamaah, maka saat engkau sholat sendirian di kamarmu, Allah yang kau sembah sama, Allah yang melihatmu sama, Allah yang melihat amalmu sama, Allah yang memberikan balasan surgamu sama. Tapi kenapa perlakuanmu berbeda? Itulah tauhid, itulah amal. Tapi jangan gara-gara ini lalu jamaah masuk masjid, begitu masuk langsung tidak sholat sunat tahiyatul masjid. Kamu kenapa enggak sholat sunat tahiyatul masjid? Takut riya. Pak Haji, ya, Pak Haji kau enggak ke masjid? Saya kalau ke masjid itu nanti dipuji sama ibu-ibu di gang, merusak hati saya. Maka saya sholat di kamar aja. Pas ditanya istrinya, Pak Haji sholat di kamar? Di kamar pun enggak sholat juga.
Artinya apa? Tarkul amal li ajlin nas, riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Dalam keadaan suasana yang tenang, dihembus angin sepoi-sepoi, seperti sedang duduk di tepi sungai, melihat pohon bambu yang sedang berayun dihembus angin. Kapan itu? Saat khotib menyampaikan khutbah Jumat. Lewatlah kotak infak di depan. Uang merah 100.000 sudah dipegang. Kalau kau masukkan ke dalam supaya dilihat oleh orang lain, syirik. Beramal karena orang, syirik. Tidak jadi bersedekah karena takut dipuji orang. Kebetulan sholatnya dekat wartawan. Takut dipuji orang, enggak jadi masuk kantong, riya. Kata Imam Fudail bin Iyad, disebutkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505 dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Kalau begitu masukkan supaya dipuji orang. Mumpung sholat dekat wartawan, masukkan. Agak lama kan dikit. Kalau dia tertidur, wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu bagaimana? Luruskan hatimu, bersihkan niatmu, laksanakan amalmu. Allah akan menjaga. La'atiyannahum min baini aidihim, kata setan. Aku akan datang kepada mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Tapi ada la'uwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan sesatkan mereka. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, jalan yang lurus akan aku bengkokkan. Tapi ada orang-orang yang tidak dapat dia goda. Siapa itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang yang diikhlaskan Allah, yang menjadikan kita ikhlas Allah. Maka luruskan amal, ikuti sunnah, tetap sholat berjamaah, tetap berinfak bersedekah, jangan riya, jaga hati, minta tolong kepada Allah. Selalu merasa amal ini kurang banyak, kurang tulus, kurang bersih, kurang suci, kurang ikhlas. Hari ini kita selalu beramal, kurang dipuji, kurang like, kurang share. Maka mari kekurangan itu kita tanamkan pada diri kita. Mungkin amalku kurang ikhlas, mungkin aku kurang khusyuk, mungkin aku kurang takut kepada Allah. Maka pada saat kau takut, pada saat kau merasa rendah, pada saat kau merasa rina, man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Siapa yang merasa dirinya tidak ikhlas, maka Allah akan ikhlaskan dia. Usahakan sama antara solat tahiyatul masjid dilihat orang dengan solat saat sendirian di kamar hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bapak saya lihat kalau solat itu di ruang guru sendirian saat enggak ada orang, kok lama sekali ya? Kata security bertanya kepada seorang guru. Padahal enggak ada yang lihat tuh Pak. Bapak kok lama sekali? Saya merasa sedang dilihat Allah. Tapi ngomong-ngomong Pak security kok tahu? Ya CCTV kan ada Pak. Dilihat CCTV saja orang merasa begitu ketakutannya. Apalagi kalau yang memandang adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah mengantuk, dia tidak pernah tidur. Apakah yang menyampaikan tentang ikhlas jangan riya ini sudah bersih dari riya? Belum. Jangan-jangan amalmu selama ini hai Abdul Somad karena dipertontonkan, karena ditonton, karena dilihat orang banyak. Jadi di antara kegelisahan hati seorang dai adalah ketakutan, talbis iblis, bisikan-bisikan. Ketika menjadi seorang qori, suaramu lah yang paling merdu. Ketika kau menjadi seorang ustadz, kau lah yang paling menggelegar. Kata setan berbisik ke telinga Abdul Somad. Abdul Somad, kalau kau yang ceramah, itu kabel-kabel baut-baut hampir lepas Abdul Somad. Mari kita jaga hati kita supaya senantiasa ikhlas, tulus, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dijaga hatinya insya Allah. Amin. Amin. Ya Allah.